Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fauzia Mulai Fitriani, NIM 1904677 sebagai penguji pertama. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, apa sih kurikulum itu? Ya, kurikulum merupakan kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar agar tercapainya cita-cita yang diharapkan atau tercapainya tujuan akhir dari pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ini ada pengertian pendekatan keterpaduan. Apa sih pendekatan keterpaduan? Nah, pendekatan keterpaduan merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dengan baik antar komponen dengan komponen ataupun antar komponen dengan keseluruhan dalam mencapai tujuan yang ditempuh sebelumnya atau dicita-citakan sebelumnya. Apa sih pengertian dari kurikulum berbasis keterpaduan itu? Nah, kurikulum berbasis keterpaduan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Di sini juga saya ingin melampirkan konsep keterpaduan menurut Ali Syabana. Nah, menurut Ali Syabana tahun 1974 halaman 17 bahwa konsep keterpaduan pada hakikatnya menuju pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, dan kompleks yang ditandai oleh interaksi dan interdependensi antara komponen-komponennya. Dan dari pengertian Ali Syabana tersebut ini merupakan bahwa organisasi kurikulum secara terpadu suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau secara keseluruhan. Dari pengertian di atas bahwa kurikulum terpadu ini juga menyediakan dan memberikan kesempatan belajar untuk para siswa, dan kesempatan belajar ini dirancang secara menyeluruh, dan kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem terpadu ini yaitu mempertimbangkan komponen-komponen, yaitu ada komponen masukan, komponen proses, dan komponen produk. Dan yang pertama ini pada komponen masukan ini bahwa kurikulum itu dititik beratkan pada mata pelajaran yang dibuat secara logis dan sistematis agar siswa mengetahui pengetahuan tertentu. Selanjutnya pada komponen proses, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan konsep berpikir dan cara belajar yang diarahkan pada pengembangan peta kognitif anak. Selanjutnya pada komponen produk, kurikulum dititik beratkan pada pembentukan tingkah laku spesifik. Dan dari tiga komponen tersebut itu sangat berhubungan dan berinteraksi dalam kurikulum secara terpadu, sehingga tujuan kurikulum terpadu untuk mengembangkan kemampuan yang merupakan atau dilihat dari gejala tingkah laku berkat pengalaman belajar. Dan biasanya ini untuk mencapai perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yaitu pertama ada suasana lapangan, yang kemungkinan ini siswa bisa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua ini ada pengembangan diri sendiri. Nah, yang ketiga ada pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau masing-masing anak. Dan yang keempat ini ada proses belajar secara berkelompok. Yang kelima ada pengulangan dan penguatan. Yang keenam ada pemecahan masalah. Dan yang ketujuh ada sikap percaya diri sendiri yang dirasakan atau dimiliki oleh para siswa. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistani Dewi, NIM 1900959. Kali ini saya akan membahas tentang komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan ini meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada subsistem masukan.
subsistem masukan ini meliputi siswa. Nah, yang kedua itu ada subsistem proses, yakni metode, materi, dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada subsistem produk, yaitu lulusan yang dikaitkan dengan komponen evaluasi dan juga komponen umpan balik. Nah, masing-masing komponen ini saling berkaitan, saling pengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan. Komponen kurikulum yang pertama yang akan saya bahas yaitu komponen lulusan. Komponen lulusan ini adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan dan harapan kualitas, yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan juga tujuan ekstrinsik. Tujuan intrinsik ini apa sih? Tujuan ini berorientasi bahwa lulusan diharapkan menjadi insan-insan terdidik, berbudaya, dan juga berakhlakul karimah. Nah, tujuan ekstrinsik yaitu yang berorientasi bahwa lulusan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan, khususnya kompeten di bidang pekerjaannya. Yang kedua yaitu komponen metode. Komponen metode ini terdiri dari program pembelajaran, metode pembelajaran, bahan, dan juga media pendidikan. Sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana, dan prasarana. Selain itu ada juga perlengkapan dan juga biaya. Nah, komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Khusus media pendidikan, bagaimana media tersebut menggunakan lingkungan sekolah, tempat belajar, dan selalu memudahkan dan menyederhanakan materi sehingga menyenangkan situasi pembelajaran siswa. Selanjutnya yaitu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan juga ketercapaian tujuan kurikulum. Komponen ini dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan juga sumatif. Hasil dari evaluasi ini memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat performasi yang dicapai oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen umpan balik atau kebalikan, berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sebagai sumber informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sekolah dan juga lembaga tempat para lulusan bekerja. Nah, yang terakhir ada komponen masyarakat. Komponen masyarakat ini merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denita Sultani, NIM 1904026. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrated kurikulum diantaranya yaitu yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan, demokrasi, Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar Gestalt dan field teori. Yang ketiga, berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan pada peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang terakhir, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, saat ini peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau sebagai fasilitator. Selanjutnya ada keunggulan atau manfaat dari kurikulum terpadu, di antaranya yaitu yang pertama, segala sesuatu yang dipelajari dalam unit perkalian KRAT. Kurikulum ini sesuai dengan pendapat-pendapat modern tentang belajar. Lalu, kurikulum ini memungkinkan hubungan yang erat kaitannya antara sekolah dengan masyarakat.
Lalu kemudian, kurikulum ini sesuai dengan paham demokratis. Terakhir, kurikulum ini sudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan, dan kematangan pada peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum terpadu yang paling banyak digunakan di lapangan, yaitu model pertama, Connected. Connected atau model keterhubungan pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, kegiatan dalam suatu bidang studi. Model ini siswa tidak terlatih untuk melihat suatu fakta dari berbagai sudut pandang. Karena model ini keterkaitan materi hanya terbatas pada satu bidang studi saja. Model yang kedua yaitu Webet atau model jaring laba-laba. Model ini merupakan menggunakan pendekatan tematik, baru kemudian dikembangkan sub-sub temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi terkait. Lalu model integrate atau model keterpaduan. Model ini merupakan yang menetapkan prioritas kurikulum dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Dan model ini sulit dilaksanakan sepenuhnya mengingat sulitnya menemukan materi dari setiap bidang studi yang benar-benar tumpang tindih dalam satu semester, serta sangat membutuhkan keterampilan guru yang cukup handal untuk dapat merencanakan, melaksanakan, dan juga menilai pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyaji berikutnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prosedur pengembangan kurikulum. Prosedur pengembangan kurikulum terpadu terdiri dari rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit, meliputi tujuan sumber unit, kriteria penyusunan rencana umum, dan organisasi dan isi rencana. Oke, yang pertama tadi meliputi tujuan sumber unit. Apa sih tujuan dari sumber unit ini? Yang pertama yaitu menyediakan sumber-sumber yang dapat digunakan dalam merencanakan sumber unit dan berisi saran-saran. Kemudian yang kedua, memberikan bimbingan atau petunjuk dalam menentukan lingkup masalah atau syarat-syarat tentang tingkat tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga yaitu membuat hal-hal yang dapat dijadikan petunjuk dan bantuan mengajar secara teratur dan tersusun agar lebih efektif. Kemudian yang keempat yaitu memuat saran tentang penilaian. Dan ada yang terakhir atau yang kelima yaitu menunjukkan bermacam-macam pengalaman tertentu yang dapat dipergunakan guru dan mengembangkan satuan pengajaran. Nah, jadi itu adalah tujuan sumber unit. Kemudian tadi ada kriteria penyusunan rencana umum. Apa aja sih kriteria untuk menyusun rencana umum ini? Yang pertama yaitu rencana umum bernilai atau dapat digunakan di dalam banyak situasi dan bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua, rencana umum dikembangkan oleh kelompok guru dan bukan hanya oleh seorang guru saja. Jadi di sini itu rencana umumnya itu dikembangkan oleh kelompok atau organisasi guru gitu, tidak hanya satu orang saja. Kemudian yang ketiga yaitu cara yang paling efektif adalah apabila rencana tersebut dilaksanakan oleh kelompok guru yang telah mempersiapkannya. Kemudian yang keempat yaitu rencana umum disusun sedemikian rupa agar mudah dilakukan dan diubah sesuai dengan kondisi fasilitas yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu program ini menyediakan cukup persiapan fasilitas, waktu bagi peserta pelayanan dan ketatausahaan. Yang selanjutnya yaitu organisasi dan isi rencana umum. Nah, yang pertama ada filsafat dan tujuan sekolah. Di sini itu maksudnya guru yang menyusun itu harus benar-benar memahami mengenai filsafat dan tujuan sekolah tersebut agar perumusan rencana umum ini terjadi secara jelas. Kemudian yang kedua ada tujuan rencana. Nah, di sini itu tujuan rencana tujuan rencana umum ini itu seharusnya
itu memberikan sumbangan hal-hal yang bermakna agar tercapainya tujuan sekolah tersebut serta mengembangkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup. Yang ketiga yaitu ruang lingkup research unit. Nah, ruang lingkup research unit ini berisikan apa saja sih? Berisikan seperti referensi-referensi yang nantinya membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian untuk tingkat kelas mana unit ini dipersiapkan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan yang disarankan. Nah, kegiatan yang disarankan di sini itu meliputi kegiatan pembelajaran individu maupun kelompok yang dipilih secara organisir agar dapat terjadi secara efektif gitu pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya atau yang keenam ini ada prosedur evaluasi. Yang selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman di sini itu membantu dalam perencanaan unit selanjutnya biasanya. Kemudian yang terakhir ada diskusi.